Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merayakan dan memaknai kemuliaan Kristus yang naik ke surga. Karyanya telah genap dan sempurna, sekaligus Ia mengutus kita untuk menjadi saksi-saksinya. Sebelum kita memulai ibadah, Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan hati. Mazmur 108 ayat 2-6. Hatiku siap, ya Allah, kami mau menyanyi, kami mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, kami mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Kami mau bermazmur bagi namamu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Hari ini kita mengingat dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar peristiwa dahulu kala, namun ada makna yang harus kita ingat, bahwa peristiwa ini menjadi tonggak perutusan bagi kita. Quo vadis Domine, bukanlah sekedar bertanya, kemana Tuhan engkau pergi? Atau merasa Tuhan meninggalkan kita di tengah segala kebimbangan dan huru-hara. Namun dengan iman dan keyakinan, kita harus bertanya pada diri sendiri, Tuhan, kemanakah engkau mau mengutus kami? Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kuasa kebangkitan menaklukkan maut dan membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Namun ampunilah kami yang masih hidup sesuka hati, masih cenderung mengandalkan diri dalam pikiran dan tenaga kami sendiri. Kami rajin membaca dan merenungkan firman, tetapi hidup kami sering mengabaikan
dan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Yesus, Engkau naik ke sorga. Engkaulah Tuhan dan Raja semesta. Ampuni kami karena kami masih sering mengabaikan panggilan-Mu. Kami enggan menyerahkan diri dan hidup dalam terang. Sebab ternyata kami masih melakukan perbuatan sia-sia, sehingga kami tidak memberi kesaksian yang nyata. Dari hidupku yang bercelah, Yesus Tuhanku, datanglah, masuk ke dalam terang dunia. Yesus datanglah dari gelombang meneru, masuk ke dalam kasih penuh. Tinggalkan susah penuh, Yesus datanglah. Ya Roh Kudus, kuasai dan bimbinglah kami untuk selalu bersujud merendahkan diri, takluk dalam kasih-Mu. Kami rindu terus bersekutu dengan Engkau dan hidup di jalan kebenaran. Bahkan di tengah setiap tantangan, beban pergumulan, dan penderitaan. Hidup ini mau terus kami perjuangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Berita anugerah yang disampaikan bagi kita di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14, juga Roma 5 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh Dia,
kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dan kasih dari Tuhan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
Saudara, kini tiba saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Terangilah ruang hati kami, kuasai ruangan persekutuan kami. Dan kiranya kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Sebab kami mau sungguh-sungguh bertumbuh menjadi saksi-Mu yang sejati. Pimpinlah kami semua, ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat Hari Kenaikan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam satu peristiwa gerejawi yang masih harus kita rayakan di masa-masa pandemi. Namun kembali di dalam situasi seperti ini, Tuhan ingin mengajak kita untuk mencari dan menemukan arti yang lebih mendalam dari semua peristiwa dan perayaan iman yang berulang dan sering kita lakukan. Baik dan saudara, peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga bisa kita lihat dari dua perspektif. Yang pertama tentunya dari tradisi iman kita bahwa Kristus naik ke surga, menuntaskan segala karya dan misinya di dunia, dan dia mengutus saudara dan saya seperti halnya dia mengucapkan pada para murid agar mereka menjadi saksi. Namun terkait dengan situasi pandemi ini, perspektif yang kedua bisa kita bangun. Seolah Tuhan kemudian membangun social atau physical distancing ketika ia harus naik ke surga. Ia harus berpisah fisik dan ragawi dengan para murid. Ia tidak lagi hidup dan hadir di tengah-tengah dunia. Dia tidak bersama-sama dengan mereka. Seakan Tuhan berpisah dan tidak dapat dijumpai oleh para murid. Namun justru dalam perspektif yang kedua, dan di tengah situasi pandemi ini, kita dapat menemukan makna yang baru dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahwa kenaikannya ke surga bukan lantas memutuskan relasi dan ikatan para murid dengan Kristus, ikatan Allah dengan manusia, namun justru kenaikannya ke surga adalah untuk membangun dan memulihkan kembali jembatan relasi di antara Allah dan manusia. Semua karya yang juga telah dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus Kristus semasa di dunia ini diakhiri dengan gemilang. Dan untuk itu ia kembali kepada kemuliaan dan hakikat sebagai Allah. Namun di sana ada pemulihan relasi di antara manusia dan Allah di dalam Kristus. Maka di hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pun diajak untuk melihat kembali relasi kita dengan Allah.
Apakah kita juga sungguh mengalami pemulihan itu di tengah situasi physical distancing di hari-hari ini? Apakah kita juga mau bersama membangun relasi yang indah di dalam Tuhan? Sebab Kristus mengatakan, hal ini harus terjadi supaya semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur digenapi. Artinya, relasi yang mau kita bangun di dalam kasih Tuhan adalah bagian juga untuk menggenapkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Kristus menggenapkan rencana mesianik, rencana keselamatan di dalam dan melalui dirinya. Maka Tuhan juga ingin membangun relasi yang indah di dalam kehidupan kita, agar kita juga memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia di dunia. Selain berbicara tentang relasi, di dalam situasi masa-masa pandemi ini, membayangkan kenaikan Yesus ke surga, membayangkan terangkatnya Sang Juru Selamat itu kepada kemuliaan Bapa, saya mencoba membayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu patung Kristus Raja yang paling terkenal di dunia ini. Kristus Raja, Christ the Redeemer, di Rio de Janeiro, Brazil. Kalau kita memandang kepada patung itu, maka akan nampak dan seolah-olah tergambarkan Kristus yang membumbung tinggi di antara langit yang biru. Kristus yang penuh dengan kemuliaan naik ke surga, ke tahta Bapa, dengan tangan yang terbuka, memberi berkat, dan boleh senantiasa mencurahkan kasih-Nya kepada dunia. Namun yang berbeda di tahun ini, secara khusus ketika masa Paskah kemarin, patung Rio de Janeiro, Brazil, patung Kristus juga ikut peduli terhadap situasi pandemi. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mencari dan melihat di dalam beberapa tayangan yang bisa Bapak, Ibu temukan, ada ilustrasi yang memperlihatkan bagaimana patung Yesus itu menggunakan masker. Dan bahkan secara khusus, patung Tuhan Yesus yang naik dan terangkat ke sorga dengan berkat-Nya yang tercurah itu menggunakan atribut dan seragam para medis. Menjadi sebuah kehangatan relasi dan juga sebuah kehadiran yang sangat spesifik di dalam situasi global, situasi dunia, dan mungkin juga kepada situasi personal yang Bapak, Ibu, dan Saudara sekarang sedang hadapi. Artinya Kristus yang naik ke surga itu justru Dia memiliki kuasa untuk dapat melihat segala sesuatu dan juga dapat mengerti segala pergumulan dan persoalan dengan tepat, sehingga Tuhan di dalam kuasa-Nya tetap akan menyertai langkah kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yohanes, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali." Maka di dalam relasi itu ada janji Tuhan yang juga bisa terus kita pegang dan juga harus kita perjuangkan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, makna kenaikan Yesus ke surga secara lokal dan kontekstual bagi kita orang-orang Indonesia dapat kita maknai di dalam dua hal. Yang pertama, ketika kita secara sadar atau tidak dapat melihat bahwa perayaan ini adalah sebuah hari libur yang dihormati, yang dikhususkan bagi kita. Sementara beberapa rekan di negara lain, salah satu yang saya ketahui di Singapura misalnya, mereka merayakan kenaikan Tuhan ini di hari Minggu terdekat setelah peristiwa kenaikan Tuhan. Namun bagi kita, ketika hari ini boleh kita rayakan, biarlah menjadi sebuah pemaknaan bagi kita, sekalipun selama ini mungkin lewat begitu saja. Bahkan bagi kebanyakan orang, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dianggap biasa-biasa saja, atau justru memanfaatkan hari Kamis yang ditetapkan menjadi hari libur nasional ini untuk menjadi libur panjang dari segala rutinitas dan aktivitas. Dan ketika hari ini, di saat ini, kita boleh dapat dikatakan tidak menggunakan waktu libur tersebut
untuk kepentingan pribadi. Tuhan justru ingin memulihkan relasi dan kehidupan kita. Sehingga kenaikan Tuhan justru menjadi sebuah titik pijak bagi kita untuk semakin melihat karya Allah yang telah dinyatakannya, sekaligus juga membuka cakrawala kehidupan kita untuk melanjutkan karya itu di dalam dan melalui kehidupan kita. Kristus sudah naik ke surga. Bahkan yang ada di dunia, di bumi ini, hanyalah monumen-monumen bangunan-bangunan yang menggambarkan figur dan wajah Kristus itu. Tetapi Anda dan saya, kita adalah monumen Kristus yang hidup. Kita adalah tubuh Kristus yang dibangkitkan di dalam kuasa-Nya. Maka Kristus ingin menghadirkan cinta kasih itu dan relasi itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Namun secara khusus juga Bapak Ibu, satu memori yang ingin saya putar buat Bapak Ibu dan Saudara. Di tahun 1998. Ketika di saat itu, kenaikan Tuhan Yesus juga berdekatan atau malah bertepatan dengan peristiwa reformasi. Peralihan dari Orde Baru menuju reformasi yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Di saat itu, rakyat Indonesia bersorak-sorai untuk memasuki zaman yang baru. Demikian juga ketika hari ini, di tahun 2020, kita kembali memaknai kenaikan Tuhan dan melihatnya sebagai sebuah gerbang kehidupan yang baru bagi kita untuk memasuki perutusan di dalam kehidupan yang mungkin akan jauh berbeda setelah ini. Tuhan ingin agar kita menggunakan waktu dan kesempatan yang indah ini. Sekalipun mungkin selama ini kenaikan Tuhan Yesus lewat begitu saja atau bahkan kurang terkenal dibandingkan banyak perayaan-perayaan Kristiani lainnya. Seperti ungkapan Kristus bagi para murid, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Maka biarlah satu lagi peristiwa gerejawi yang kita rayakan di masa pandemi akan memberi arti bagi setiap kehidupan kita, bahkan membangun kembali spiritualitas dan konstruksi iman kita. Biarlah renungan singkat ini boleh juga meneguhkan kita. Bapak Ibu juga boleh memperlengkapi dengan renungan tertulis di dalam liturgi yang juga telah disiapkan oleh panitia, sehingga di masa-masa ini kita sungguh dapat memaknai kenaikan Kristus, di mana Ia berdoa dan senantiasa memberkati dunia ini. Jadilah saluran berkat Tuhan, dan biarlah kasih Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat terkasih, mari di hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita mengikrarkan iman sambil mengingat akan pengakuan pada kebaptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita bersatu hati memanjatkan doa syafaat kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, Allah yang adalah sumber kehidupan dan penopang kehidupan kami. Kami datang kepadamu, jemaat-Mu ini ya Bapa.
Kami memohon pertolongan-Mu saat ini. Engkau mengetahui keadaan yang terjadi, yang dialami oleh seluruh umat manusia. Bapa Surgawi, kami sungguh lemah tak berdaya Tuhan menghadapi hantaman wabah virus corona. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Engkau kiranya berkenan memberikan kesembuhan kepada setiap pasien COVID. Kami memohon Engkau menguatkan mereka dan memulihkan mereka seperti sedia kala. Kami juga memohon pertolongan Bapa untuk segenap dokter, perawat, dan para pekerja yang bertugas di rumah-rumah sakit maupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain yang menangani para pasien COVID. Tuhan, tolonglah mereka, lindungilah mereka, supaya ketika di dalam bekerja, mereka boleh tetap bekerja dengan aman. Tuhan yang kiranya memberi mereka hikmat, kekuatan, dan menolong mereka untuk mereka dapat bekerja dengan menggunakan peralatan-peralatan yang memadai untuk perlindungan mereka. Kami juga memohon pertolongan-Mu ya Bapa untuk pemerintah. Kiranya Engkau memberikan hikmat, memberikan kekuatan, mengaruniakan sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa mengelola kehidupan negara di tengah-tengah situasi wabah ini. Kiranya Engkau yang menolong supaya di dalam kepemimpinan pemerintahan ini, rakyat negara ini seluruhnya Tuhan boleh tetap hidup di dalam sejahtera. Kami memohon ya Bapa untuk orang-orang yang mengalami dampak ekonomi akibat wabah COVID. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya. Oh Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengaruniakan jalan keluar. Engkau yang memberikan mereka kiranya rezeki, mencukupkan mereka dan keluarganya. Kami juga memohon Bapa untuk setiap orang yang mengalami duka akibat kerabat ataupun keluarga yang dikasihinya meninggal karena penyakit ini. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberikan penghiburan dan menolong mereka supaya mereka boleh tetap dapat melanjutkan hidup, tidak tenggelam di dalam duka dan kesedihan, tetapi Tuhan yang mengangkat, memulihkan, dan memberi semangat. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh rindu bahwa di dalam wabah ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, justru Tuhan banyak orang datang kembali kepadamu. Mereka ingat akan Engkau, mereka berserah kepadamu, mereka dan kami semua menyadari akan kerapuhan kami, sehingga kami sungguh-sungguh bergantung penuh kepadamu. Biarlah ya Bapa kiranya di dalam situasi wabah ini, justru banyak kesempatan-kesempatan di mana Injil dapat diberitakan, nama Kristus boleh dikumandangkan, sehingga banyak orang yang tidak percaya sebelumnya boleh menjadi percaya dan mengikut Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh menyerahkan negara ini dan juga seluruh umat manusia yang saat ini sama-sama berjuang di dalam kesulitan menghadapi COVID, supaya Tuhan sendiri yang topang dan Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang kiranya akan memulihkan kami semuanya. Kami memohon pertolongan-Mu supaya kepada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, memberikan kemampuan untuk bisa melayani jemaatnya di tengah-tengah situasi wabah, di mana tidak memungkinkan bagi jemaat untuk bertemu, untuk saling berkomunikasi secara langsung, untuk bertatap muka, untuk berbagi kasih. Kami sungguh memohon ya Bapa, supaya di dalam kondisi seperti saat ini, biarlah jemaat tetap dapat mengalami pelayanan yang membangun imannya, membangun kerohaniannya. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu supaya kepada setiap hamba Tuhan, pendeta maupun segenap pelayan-pelayan di kemajelisan dan di komisi-komisi, kiranya Tuhan menolong mereka semua dapat bersinergi, bersatu hati
untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada jemaat. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan juga untuk saat ini ketika ada jemaat-jemaat yang mengalami sakit, Tuhan yang kiranya juga melawat mereka, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan kiranya juga menolong supaya segenap jemaat boleh tetap memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun tidak di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing. Tuhan yang terus berikan kerinduan kepada setiap keluarga untuk menjalankan ibadah, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu supaya setiap keluarga memiliki kasih, memiliki kepedulian satu dengan yang lain, dan justru di dalam saat-saat seperti ini, kasih itu boleh semakin nyata. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh rindu ya Bapa, gereja Tuhan tetap dapat menjadi garam dan terang di lingkungannya, bahkan di seluruh negara. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu telah mati bagi kami, telah bangkit, menandakan kemenangannya, dan hari ini kami merayakan kenaikannya ke surga. Ya Bapa, Kristus adalah Raja dan Engkau meneguhkan dengan kenaikannya. Dia berasal dari atas dan Dia kembali ke atas, ke pangkuan-Mu ya Bapa. Kami sungguh memohon pertolongan Bapa, supaya kami boleh hidup di dalam kehidupan sebagai hamba Raja kami yang telah naik ke surga. Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh selalu mengingat bahwa Kristus naik ke surga artinya Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Artinya Kristus Raja dan berkuasa memerintah segala sesuatu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengingat itu selamanya, seterusnya, sehingga Tuhan kami tidak hidup di dalam ketakutan. Di dalam segala apa yang terjadi, biarlah Tuhan Engkau menolong kami mengingat, sehingga kami boleh menghadapi kehidupan ini dengan berani, dengan iman yang teguh, dengan terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang kiranya juga menolong kami untuk kami boleh terus menjalankan perintah Tuhan Yesus, supaya kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, demikian seluruh seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, alukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Dialah Raja yang besar atas seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Allah, Juru Selamat kita. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita mengumpulkan persembahan yang telah disiapkan dengan menyanyikan pujian dari KJ 393. Tuhan betapa banyaknya.
Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur kami haturkan kepadamu ya Yesus atas segala berkat dan anugerah-Mu saja persembahan pada hari ini untuk memperingati kenaikan-Mu ke surga. Ya Yesus, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati persembahan apa yang telah terkumpul ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja kami di tempat ini. Kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap majelis jemaat yang mengelola dan juga setiap komisi. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada setiap kami. Terima kasih ya Yesus, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjat alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh kuasa-Nya kita telah menerima kemuliaan dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah bersama kita melangkah dan bersaksi bagi dunia, sebab Tuhan mengutus saudara dan saya untuk menjadi saksi kasih-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berteduh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya, berarti kita memuliakan nama-Nya, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudaraku, kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Allah Sang Raja Surga senantiasa memberkati saudara. Kasih-Nya akan terus menyertai dan memelihara kehidupan saudara. Kemuliaan-Nya yang kekal akan menerangi dan memimpin jalan kehidupan saudara, sehingga arah dan tujuan panggilan hidup membawa saudara kepada kesaksian yang semakin nyata. Terpujilah Tuhan yang kemuliaan-Nya kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.